Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barokatun Nasana. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-9 di mata kuliah Fikih Jinayah tentang perampokan atau hirabah. Nah, hirabah di sini secara bahasa berasal dari kata harabah yang berarti memerangi, menyerang atau merampas. Nah, dalam konteks Fikih Jinayah, hirabah di sini adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan secara terang-terangan di tempat umum untuk menggunakan kekerasan atau ancaman Nah, tujuannya adalah untuk merampas harta, melukai, bahkan membunuh. Hirabah merupakan bentuk kriminalitas yang berat yang mengganggu keterlibatan umum dan menimbulkan rasa takut dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, hirabah ini tergolong dalam jarimah hudud, yaitu kejahatan berat yang sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Nah, dasar hukum hirabah di sini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang menyebutkan ada 4 jenis hukuman berdasarkan tingkat kejahatan. Yang pertama itu adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan yang keempat adalah dibuang atau diasingkan dari tempat tinggalnya. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memperkuat sanksi ini, seperti dalam riwayat Anas bin Malik yang menunjukkan penerapan langsung dari ayat tersebut terhadap pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan dan juga perampokan. Selanjutnya, pembuktian atau unsur dan syarat hirabah. Agar sesuatu tindakan ini tergolong hirabah, harus memenuhi unsur dan juga syarat. Yang pertama, unsur-unsurnya di sini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk merampas harta, dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok yang terjadi di tempat umum, terutama yang jauh dari bantuan. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama dilakukan oleh mukallaf, orang yang sudah baligh dan juga berakal. Kedua, terjadi secara terang-terangan. Ketiga, menggunakan alat yang menakutkan. Dan yang keempat itu adalah terjadi di wilayah hukum Islam yang menuntut sebagian ulama. Yang kelima, menimbulkan ketakutan umum bukan hanya pada individu, tapi juga bahkan pada semua orang atau kelompok. Untuk saksi bagi pelaku hirabah di sini, saksinya dalam hukum Islam ini bergantung pada tingkat kejahatannya. Seperti halnya jika merampas harta tanpa membunuh, ini akan dikenakan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau untuk